kasih aba-aba. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Kita mengawali pagi ini dengan zikrullah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah dalam kondisi sehat walafiat, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, beliau membaca sebuah doa. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Segala puji bagi Zat yang memberikan kesehatan di jasadku, dan itu nikmat besar. Sebab ada orang yang tidur ketika bangun pegel, berarti tidurnya tidak maksimal. Oleh karena itu tidur yang maksimal adalah tidur yang bisa menghilangkan kelelahan. Begitu dia bangun, lelahnya hilang, dia segar kembali. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tidur itu sebagai subat. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا النَّوْمَ subata, dan kami jadikan tidur itu sebagai subat. Karena dengan tidur, yang dimaksud dengan subat adalah penghilang kelelahan. Dengan tidur seorang makhluk bisa hilang kelelahannya. Kemudian yang kedua, waradda alayya ruhi, dan Allah mengembalikan rohku. Dia hidup kembali. Tidur dan dia hidup kembali. Karena hakikat orang yang tidur, yang terjadi apa jamaah? Rohnya diangkat sementara oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, wa adzina li bidzikri, Allah memudahkanku untuk berzikir kepadanya. Tiga nikmat ini kita dapatkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah dengan tiga nikmat ini. Kemudian berzikir yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa bangun dengan membaca zikir, kemudian salat subuh secara berjamaah, dan diikuti dengan kajian. Semoga ini menjadi rangkaian amal kebaikan. Di kesempatan kali ini, materi yang akan diangkat dalam kajian kita adalah kenali agamamu. Pilihan materi yang diberikan oleh panitia agar memberikan kesadaran bagi kita bahwa seorang muslim harus sadar agama. Seorang muslim harus sadar agama. Yang dimaksud sadar agama adalah punya keinginan untuk mempelajari agamanya. Sebab manusia bisa istiqomah dengan agama ketika dia punya kesadaran terhadap agamanya. Sebaliknya, ketika orang tidak punya kesadaran terhadap agama, akan hilang
kepercayaannya terhadap agama. Kalau sudah hilang kepercayaannya terhadap agama, dia akan tinggalkan agama itu. Lebih milih jadi ateis daripada beragama. Insya Allah kita akan berikan dalam bentuk beberapa catatan agar lebih mudah untuk dipahami. Catatan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat kepada umat manusia agar mereka menjadi lebih tertata kehidupannya. Karena kehidupan kalau pakai aturan, yang terjadi bagaimana, Pak? Lebih tertib, lebih tertata, lebih baik suasananya. Tapi kalau kehidupan tanpa aturan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Dan itu disepakati oleh seluruh umat manusia. Cuman bedanya, ada yang aturannya merujuk kepada agama, dan ada aturannya yang merujuk kepada kesepakatan manusia. Negara yang secara umum masyarakatnya lebih bisa disiplin, mereka lebih tertib. Sementara negara yang masyarakatnya kurang disiplin, mereka kurang tertib. Dan kedisiplinan seorang muslim dipandu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wahyu yang Allah turunkan. Karena itu sebelum hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia hidup dalam kondisi kacau. Yang zalim makin zalim, yang jahat makin jahat, yang menyimpang makin menyimpang. Sehingga kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam syarrun nasi ulama'uhum, wa ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi ulama'uhum. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling jahat adalah ulamanya. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling jahat adalah ulamanya. Kenapa? Karena tokoh ini dialah yang mengajarkan kesesatan, baik di kalangan ahli kitab maupun di kalangan musyrikin. Sehingga dengan keberadaan tokoh ini, masyarakat semakin menyimpang. Wa ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi ulama'uhum. Dan setelah adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik adalah ulamanya. Karena mereka adalah orang yang membimbing masyarakat untuk menjadi orang yang lebih tertata, kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kitab itu isinya apa? Hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, tidak ada keraguan dalam isinya, yang merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan Allah juga berfirman di surat Al-Hadid bahwa kitab yang Allah turunkan mengajak manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah zat yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang jelas untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga orang yang belajar agama, hakikatnya dia sedang mengarahkan dirinya untuk menjadi manusia yang lebih terbimbing dengan wahyu, lebih disiplin dengan aturan, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia tanpa agama disebut oleh Hasan Al-Basri layaknya binatang. Manusia tanpa agama disebut oleh Hasan Al-Basri layaknya binatang. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, manusia itu seperti binatang. Yang terjadi bagaimana? Hidup sakar PDW. Dia enggak kenal mana batasan yang halal, enggak kenal mana batasan yang haram. Dia enggak kenal mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Akhirnya dalam pikirannya adalah yang penting bisa menikmati, yang penting happy, tanpa kenal aturan. Jadinya ketika manusia tanpa agama, hidupnya seperti binatang.
Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan keberadaan agama ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keberadaan agama ini membuat kita lebih rapi, menjadi manusia yang sejatinya. Anda bisa bandingkan antara mukmin yang dekat dengan agama dengan mukmin yang jauh dari agama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, manusia yang tidak beriman dalam menikmati dunia ini ibarat apa, Pak? Binatang. Allah berfirman, alladzina kafaru yatamatta'un kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir itu makan, menikmati dunia sebagaimana layaknya binatang. Karena mereka tidak punya aturan. Sehingga halal haram tidak diperhatikan. Riba dan bukan riba nggak diperhatikan. Baik, ini catatan yang pertama. Berarti kita butuh agama atau tidak, Pak? Butuh. Dan itu merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Karena dengan ini kodrat manusia bisa kembali normal. Karena kalau tidak, nggak ada bedanya dengan binatang. Selanjutnya yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, catatan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama ini dengan lengkap, nggak ada satupun yang kurang. Semua syariatnya telah Allah jelaskan, semua aturan telah Allah jelaskan, sehingga apapun yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan ada penjelasannya, dan apapun yang bisa menyebabkan hamba terjatuh kepada kesengsaraan ada penjelasannya. Allah tegaskan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan Nabi SAW juga menegaskan, apapun yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, semuanya beliau jelaskan. Beliau bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa satupun penjelasan yang bisa mengantarkan orang menuju surga atau menjauhkan hamba dari neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan. Atas alasan ini, maka Allah perintahkan kepada manusia untuk mempelajarinya, dan tidak perlu mencari sumber yang lain, karena telah Allah sediakan lengkap. Manusia butuh agama, dan Allah Ta'ala telah menyediakan itu dengan lengkap, sehingga atas alasan ini manusia diperintahkan untuk mempelajari agamanya, mencukupkan diri dengan agamanya, dan tidak perlu mencari yang lain, karena yang disediakan sudah lengkap. Paham insyaallah? Baik. Ibaratnya begini, orang tua sayang sama anak, dan orang tua tahu apa saja kebutuhan anak. Maka orang tua yang bijaksana ini menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan anak. Lalu anaknya diperingatkan, kau jangan cari di tempat yang lain, pulang saja, di rumahmu sudah ada lengkap. Karena orang tua yang lebih tahu tentang apa yang menjadi kebutuhan anak, maka yang disediakan oleh orang tua untuk kebaikan anaknya atau tidak? Jelas. Padahal itu kalau di tempat yang lain nggak ada jaminan, Pak. Kenapa orang tua melarang anaknya untuk mencari ke tempat yang lain? Jangan jajan di warung, jangan jajan di sini, karena khawatir justru itu membahayakan bagi dirinya. Maka orang tua memberikan batasan agar anak hanya mengkonsumsi makanan yang dia sediakan dalam rangka untuk menjaga
kesehatannya. Oleh karena itu, dalam bicara masalah aturan agama, Islam menekankan jangan cari di tempat yang lain. Sehingga tidak perlu mencari di ilmu filsafat misalnya. Aturan agama dicari di ilmu kalam atau ilmu filsafat. Akhirnya jadi apa jemaah? Jadi nggak karuan. Dan kita bisa lihat ya, dalam sejarah agama dan sejarah kaum muslimin, begitu filsafat Yunani itu banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dipelajari oleh kaum muslimin, sejak saat itu muncul banyak sekte di kalangan kaum muslimin. Ada Mu'tazilah, ada Maturidiyah, ada Kullabiyah, ada Qadariyah, ada Karamiyah, meskipun Qadariyah yang dulu sudah ada ya. Kemudian Qadariyah belakangan. Muncul banyak sekali sekte. Ada Jahmiyah dan seterusnya, yang itu muncul sejak ilmu filsafat diterjemahkan. Karena orang jadinya mengambil sumber akidah bukan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tapi dia mengambil sumber akidah dari ilmu filsafat. Nah, jadilah banyak sekte itu. Sehingga sekte itu sampai ada hingga sekarang, dan itu yang menimbulkan ketegangan di antara kaum muslimin. Antara yang satu dengan yang lain, mereka tidak akur, mereka saling berantem karena akidahnya beda. Yang satu dia mengandalkan akidahnya dengan ilmu filsafat, sementara Ahlussunnah mengambil akidahnya dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nggak ketemu, Pak. Ketika akidahnya beda dan nggak ketemu, tegang mereka. Sehingga kita bisa bayangkan betapa besarnya dosa jariah orang yang pertama kali mempelajari itu. Karena efek sampingnya itu sampai sekarang banyak terjadi ketegangan antara kelompok A dengan kelompok B, antara kelompok B dengan kelompok C. Sampai sekarang. Dan dulu ketegangan itu sampai pada ranah pembunuhan. Ada banyak sekali para ulama yang mereka dibunuh di zaman Al-Mu'tasim. Demikian pula sebelumnya di zaman Al-Ma'mun, ketika dia mewajibkan seluruh masyarakat harus berakidah Mu'tazilah. Dan itu dipaksakan. Siapa yang tidak berakidah Mu'tazilah dipenjara. Kalau tidak, dibunuh. Muridnya Imam Syafi'i yang bernama Al-Buwaiti dibunuh. Penulis kitab Hilyatul Auliya Abu Nuaim dibunuh. Muhammad bin Nuh, teman dekatnya Imam Ahmad, dibunuh. Imam Ahmad sendiri dipenjara. Dan berkali-kali beliau dicambuk sampai pingsan, sambil diajak debat, tapi tidak sampai dibunuh. Al-Mu'tasim khawatir nanti kalau Imam Ahmad dibunuh bisa menimbulkan kekacauan di negara. Sehingga itu salah satu di antara contoh efek samping ketika orang mencari sumber agama dari yang lain, muncullah seperti itu. Orientalis tidak diam. Dia bermain, lalu menyusupkan akidah-akidah yang menyimpang di tengah pendidikan kaum muslimin yang dimasuki kampus. Termasuk Syiah juga berperan. Lalu dia memasukkan akidah-akidah menyimpangnya di tengah kaum muslimin. Jadi kurikulum yang diajarkan di lembaga pendidikan di negara kita. Orang ketika tidak mengambil dari sumbernya, padahal Allah sudah sediakan dengan lengkap, maka dia akan mengambil yang lainnya. Dari sini kita semakin sadar kebutuhan kita untuk mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah yang itu merupakan sumber asli adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Siapapun hamba membutuhkannya. Kita butuh belajar akidah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang murni. Kita butuh belajar agama yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang murni. Sebab kalau tidak, manusia akan mencari sumber yang lain dan itu bisa lebih berbahaya. Baik, karena itulah seorang ulama tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani, beliau pernah menyampaikan sebuah pesan. Inna min ni'matillahi azza wa jalla ba'da an hadahu Allahu ilal Islam. Sesungguhnya bagian dari nikmat Allah setelah Allah berikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam, ayyuqayyidahu bi syaikhin min ahli sunnah.
Allah berikan kepadanya seorang guru dari kalangan Ahlussunnah. Karena ketika orang itu punya guru di kalangan Ahlussunnah, dia masuk Islam dan dibimbing sesuai dengan ilmu yang disediakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga tidak diarahkan kepada akidahnya orientalis, tidak diarahkan kepada keyakinan yang menyimpang, dan seterusnya. Baik. Nah, jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, realitas seperti ini ternyata berulang. Sejarah itu terjadi di abad 2-3 Hijriah, di abad kedua dan di abad ketiga Hijriah. Kemudian berulang sampai sekarang. Orang mulai mengambil sumber-sumber orientalis ketika dia belajar agama. Akhirnya muncul generasi para buzzer yang dia benci Islam padahal dia KTP-nya Islam. Karena pondasinya itu pondasi mengambil dari yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah sediakan dengan lengkap. Anda bisa bayangkan ilustrasi yang tadi kita sampaikan ya. Orang tua saja ketika ingin anaknya hidup sehat, makanannya disediakan oleh orang tuanya. Sampai dia larang, kamu jangan jajan di sini, jangan jajan di sini. Karena orang tua nggak merasa aman dengan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatur hati hambanya dengan wahyu yang Allah turunkan. Dan sumber yang lain pasti menyimpang, karena kebenaran dalam masalah agama sumbernya hanya dari satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan melalui wahyu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, muqaddimah yang ketiga. Allah memberikan ancaman bagi orang yang tidak mau belajar. Karena orang yang tidak mau belajar berarti terhitung sebagai orang yang tidak gubris, nggak punya kepedulian terhadap wahyu yang Allah turunkan. Ibaratnya begini, sudah disediakan nikmat, tapi orang tidak mau memanfaatkan, maka yang memberi nikmat murka. Kamu sudah dilayani, kenapa kamu tidak gunakan? Yang memberikan layanan marah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bimbingan untuk hambanya. Maka ketika Allah menyediakan bimbingan, namun ternyata hamba tidak mau menggunakan bimbingan itu, Allah marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Thaha. Bapak Ibu bisa ingat baik-baik ayat ini dan sampaikan kepada kaum muslimin yang lain. Surah Thaha ayat 124 sampai 126. Dialog yang terjadi di hari kiamat. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatan yang aku turunkan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan aku bangkitkan mereka dalam kondisi buta. Hidupnya dibuat sempit, ketika di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi buta. Orang ini ketika di hari kiamat dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu aku bisa melihat. Qala, kemudian Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah karena dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi ditinggal tidur, tidak dipelajari, tidak ikut kajian, Jumatan ditinggal turu. Sampai kapan kau mau menerima nasihat dari Al-Quran dan hadis? Kalau seperti ini caranya. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah ketika dulu telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi kamu tidak menggubrisnya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kalian dilupakan.
Dilupakan dalam arti nggak digubris, sampai dibuat dia jadi buta di akhirat. Waliyadzubillah. Dan itu bentuk orang yang berpaling dari agama, dalam arti sama sekali tidak mau belajar agamanya, tidak mau mengenali agamanya, tidak mau mengenali bagian yang wajib untuk dia pelajari, nggak gubris apapun syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ada muslim tapi nggak ngerti bagaimana cara mandi junub. Ketemu Pak seperti ini? Ada Pak? Sehingga saat dia mendengar pertama kali, apa betul kayak gitu? Betul ya kalau orang itu harus mandi junub. Anak bapak berapa? 3. Anak telu Pak, orang ngerti mandi junub Pak. Gimana prosesnya kira-kira? Dan dia muslim. Saya pernah mendengar ya obrolan awak kabin pesawat. Saya duduk di belakang ada obrolan awak kabin pesawat. Salah satu di antara mereka bilang begini, kalau orang sholat jenazah itu terkadang softnya dipepetkan begini. Ya, lu kok bisa nanti rukuk dan sujudnya gimana? Ya enggak rukuk enggak sujud kalau sholat jenazah. Masa sih ada sholat enggak rukuk enggak sujud? Subhanallah. Ini bukan anak SD. Ini bukan anak SMP. Awak kabin. Lulus SMA enggak kira-kira? Usianya jauh di atas itu. Masya Allah. Sampai usia segitu, dia kalau ngomong bahasa Inggris cas-cis-cus, bicara masalah negara, Masya Allah. Ya. Masalah politik pintar dia. Sholat jenazah, tidak ngerti dia. Makanya wajar kalau kemarin ada video ya, petugas COVID sholat jenazah pakai ruko. Ya. Sempat lihat Pak? Subhanallah. Ini menjadi PR besar bagi kita. Berarti ada kaum muslimin yang kualitas agamanya kayak gitu. Ada kaum muslimin yang kualitas agamanya kayak gitu. Maka para guru agama punya tugas besar. Jangan bicara terlalu jauh dulu. Lihatlah kualitas agama masyarakat di sekitar kita. Mandi junub gak ngerti. Sehingga jangan keburu bicara politik, bicara dialog kebangsaan, bicara apa lagi ya. Tapi ada orang yang, Masya Allah, materi yang paling dasar dalam masalah agama, gak ngerti. Ini kan meresahkan ya. Maka kita kalau sadar bahasanya mereka butuh seperti ini, sampaikan kepada mereka. Kaum muslimin punya kewajiban untuk belajar. Karena itulah penduduk neraka mereka menyesal, dan salah satu di antara bentuk penyesalannya adalah karena tidak mau belajar. Bapak Ibu bisa lihat di surat Al-Mulk ayat 10. Di surat Al-Mulk ayat 10 Allah berfirman menceritakan tentang penyesalan penduduk neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'i. Mereka mengatakan, andaikan kami dulu mau dengar, andaikan kami dulu gelem ngrungokno, mau mendengar, artinya apa? Mau belajar. Au naqilu, dan mau berpikir. Belajar butuh untuk berpikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kita bukan menjadi penduduk neraka. Tentu kita tidak akan menjadi penduduk neraka. Sehingga karena orang ini gak gelem ngrungokno, gak gelem sinau, gak mau belajar agama, maka dia menjadi penduduk neraka. Waliyadzubillah. Allah sudah sediakan manusia tinggal mempelajarinya, masih nggak mau belajar, berarti memang orang ini adalah orang yang nggak gubris, nggak punya perhatian dengan syariat, dan Allah Subhanahu Wa Taala murka dengan yang seperti ini. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu kewajiban bagi setiap muslim.
Baik, kita beralih ke catatan berikutnya. Lalu belajar ilmu agama yang seperti apa yang menjadi kewajiban seorang muslim? Pak Ustadz, saya sudah sadar usia. Bapak usianya berapa? 40 tahun, masih muda Pak ya. Tapi kayaknya kalau saya disuruh belajar sampai bisa jadi ulama, kok enggak mungkin. Belajar bahasa Arab dikit-dikit udah pusing. Suruh baca Quran, susah sekali ini. Membuat lidah saya jadi lembut, bisa baca Quran dengan nyaman, susah. Apalagi kalau usianya sudah 60 ke atas. Ujung belajar itu sampai usia berapa Pak? Sampai usia berapa Pak? Sampai mati, alhamdulillah. Kalau masih sadar ya. Kemarin ada orang yang bertanya, orang tua saya sudah tua, apakah perlu belajar tentang sholat? Saya tanya, batas usia belajar sampai kapan? Sampai mati. Kalau batas SMA ada Pak ya? Batas SMP ada. Tapi kalau batas belajar tidak ada. Dan belajar itu tidak selesai sampai 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun. Itu orde baru Pak. Sekarang program wajib belajar sampai mati. Siapapun muslim butuh untuk ilmu agama dan dia butuh sampai mati. Baik. Lalu ilmu agama seperti apa yang wajib untuk kita pelajari? Apakah harus semuanya? Kitab yang tebel-tebel itu Masya Allah kayaknya saya nggak sanggup. Jangankan kitab yang tebel-tebel, yang tipis saja nggak bisa baca. Dia nggak bisa baca bahasa Arab. Terus bagaimana? Apakah saya berdosa karena saya tidak mempelajari ilmu-ilmu seperti ini? Baik. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ilmu ada dua. Catatan berikutnya ya. Ilmu ada dua. Yang pertama ilmu wajib. Apa itu ilmu wajib? Ilmu yang jika tidak dipelajari maka orangnya berdosa. Yaitu ilmu yang berkaitan dengan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Ilmu berkaitan dengan kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim. Contohnya apa Pak? Contohnya bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar. Ibu-ibu wajib ngerti tentang fikih haid. Dia harus tahu batasan haid, nifas, istihadah itu bagaimana. Sebab ini berkaitan dengan masalah batasan kewajiban dia. Ada dalam satu keluarga, istrinya mengalami haid tidak teratur dan dia bingung tentang batasan kapan sholat, kapan tidak. Suaminya ditanyai nggak ngerti. Mau tanya ke ustadz malu. Akhirnya bisa jadi dia sholat dalam kondisi haid, melakukan hubungan badan dalam kondisi haid, dan itu dosa besar. Dan yang seperti ini nggak boleh malu. Wajib bagi dia untuk apa Pak? Belajar. Tapi saya mau tanya, malu. Suaminya disuruh tanya, malu. Kadang disuruh belajar, nggak mau. Subhanallah, kamu mau jadi apa? Padahal kamu harus tahu bagian ini. Kadang orang itu tidak ngerti batasan najis dan nggak najis. Najis saja dia nggak ngerti. Mana barang najis, mana bukan barang najis. Sehingga kadang dia bawa najis, sholat. Karena dia nggak ngerti. Saya pernah lihat ada orang yang sholat di kereta, itu pakai rok mini Pak. Jadi dia sampai lutut roknya, duduk ya. Nggak pakai jilbab. Pakaiannya sampai lengan. Ibu-ibu itu sholat seperti itu. Masya Allah, kaget saya ketika melihat dia sholat. Dan dia menganggap ini kan sudah masuk waktu sholat, nggak ada mukna. Dia nggak pakai jilbab, sholat. Batal sholatnya. Karena dia sholat tidak menutup aurat. Sehingga nanti tunggu sampai tiba di tujuan, Anda harus cari alat untuk menutup aurat, silahkan sholat. Kualitas agama kaum muslimin di negara kita masih seperti itu.
Maka kita punya tugas dan kewajiban sampaikan kepada mereka, minimal mengajak, ayo sadar agama, ayo sadar agama. Ayo sadar agama maksudnya gimana? Belajar, Pak. Jangan dibiarkan tidak tahu. Bodoh dalam masalah ini tidak boleh dilestarikan. Siapa yang bertahan dan istiqomah dalam kebodohan dalam masalah agama berdosa. Tidak ada istiqomah yang lebih berbahaya daripada istiqomah di atas kebodohan. Apa yang membanggakan kalau orang tidak tahu tentang aturan? Baik. Yang kedua, ilmu yang sifatnya sunnah. Dipelajari dapat pahala, tidak dipelajari tidak berdosa. Ilmu yang kedua semacam ini, ilmu yang berkaitan dengan amalan yang kalaupun orang tidak melakukannya, enggak dosa. Tapi ilmu ini statusnya wajib kifayah. Ilmu ini statusnya wajib kifayah. Disebut wajib kifayah artinya harus ada unsur di kalangan kaum muslimin yang mempelajarinya agar tetap terjaga sehingga ilmu ini tidak hilang. Paham ya? Agar tetap terjaga sehingga ilmu ini tidak hilang. Contohnya apa, Pak? Contohnya ilmu tentang sunnah-sunnah dalam amalan. Kadang ada orang yang nggak ngerti ya tentang amalan sunnah tertentu. Dianjurkan setelah sholat duha membaca doa ini. Wah, saya baru tahu sekarang. Padahal usia saya sudah 70 tahun. Bapak selama ini nggak pernah tahu ini, nggak pernah. Insya Allah nggak berdosa dia nggak tahu itu ya. Karena ini sifatnya apa? Ilmu yang berkaitan dengan sunnah. Tapi kalau yang berkaitan dengan kewajiban seperti yang pertama tadi, kalau nggak tahu dosa dan orang wajib tahu. Makanya yang nggak bisa baca Fatihah dengan baik dan benar, boleh nggak diam saja, Pak? Nggak boleh. Apa yang harus dia lakukan? Belajar. Ke siapa? Ke orang yang bisa ngajari dia baca Quran. Diam saja dalam masalah ini dosa. Bapak sudah tahu nggak bisa baca Fatihah, kenapa nggak belajar? Mohon maaf, masih banyak sekali kaum muslimin yang tidak tahu bagaimana cara ngitung zakat. Sehingga dia itu melanggar aturan zakat selama bertahun-tahun. Bukan karena orang pelit, tapi karena dia nggak ngerti bagaimana cara ngitung zakat. Sehingga ketika disuruh cara zakat gimana sih, nggak ngerti dia. Apa saja yang dizakati dia nggak tahu, bagaimana cara ngitungnya dia nggak tahu. Dan saya pernah ketemu orang seperti ini. Usia 65 tahun, beliau termasuk pejabat kaya. Waktu itu saya ketemunya di luar negeri. Karena beliau jadi kedubes. Kemudian menyampaikan sedikit pengantar dalam acara yang diselenggarakan oleh panitia. Setelah itu ikut forum sebentar. Untuk sesi pertama saya menyampaikan tentang fikih zakat. Selesai itu saya istirahat bersama beliau dan beliau bilang baru saat ini saya tahu ada aturan seperti ini. Selama ini harta yang saya miliki saya salurkan ke masjid, panti asuhan, siapa yang butuh tak kasih. Orang ini royal, tapi dia nggak ngerti tentang aturan zakat. Akhirnya beliau ingin panduan cara ngitung yang sederhana. Saya tunjukkan, sederhana Pak ngitung zakat kayak gini. Masya Allah, selama ini saya nggak ngerti tentang ini. Berarti saat dia mengeluarkan hartanya untuk masjid, punya niat atau tidak, Pak? Punya niat atau tidak? Tidak punya niat ya. Tidak ada niat zakat. Dan ulama sepakat mengeluarkan uang tidak diiringi dengan niat zakat, tidak terhitung zakat. Karena zakat itu ada aturannya. Orang mau waton ngetokno duit ya, tidak hanya asal mengeluarkan uang, tapi apa? Ada aturannya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Sebab ini termasuk di antara ibadah mahdhah dalam masalah harta. Baik. Selanjutnya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat bahwa belajar ilmu agama adalah amalan yang paling afdal setelah amal wajib.
para ulama sepakat 4 mazhab. Belajar ilmu agama adalah amalan yang paling afdal setelah amal wajib. Karena itu belajar ilmu agama adalah amalannya ulama. Amalannya ulama itu apa, Pak? Sinau. Amalannya ulama itu, Pak. Maka mereka jadi ulama sebabnya apa? Belajar. Amalannya ulama itu bukan hebat dalam masalah tahajud, ngilang ke masjid kemana-mana, nggak pulang-pulang. Tapi amalannya ulama apa? Sinau dia. Dan karena hasil sinaunya itulah dia jadi ulama. Karena itu Nabi SAW mengatakan, Inna fadlal ulama, keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah, sebagaimana keutamaan bulan purnama dibandingkan sairil kawakib, dibandingkan dengan bintang. Sehingga mereka menerangi masyarakat dengan cahayanya, dan masyarakat bisa mendapatkan penerangan darinya ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Rasulullah SAW juga bersabda, al ulama hum warathatul anbiya. Para ulama itu ahli warisnya para nabi. Karena para nabi tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta, dinar maupun dirham, tapi mereka meninggalkan warisan dalam bentuk ilmu. Baik, teorinya kan begini ya. Teorinya begini. Ahli waris itu punya kedekatan dengan pewaris, dengan pemberi warisan, ya. Maka semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang, semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Karena itulah derajatnya para ulama di bawah derajat para nabi. Sebab mereka adalah ahli warisnya para nabi. Yang bukan ulama berarti dia bukan ahli warisnya nabi. Maka kita berlomba untuk ini. Dan semua orang punya kesempatan yang sama. Semua orang punya kesempatan yang sama. Saya punya kesempatan, Bapak Ibu juga punya kesempatan. Sebab agama ini dimudahkan oleh Allah bukan untuk orang tertentu, tapi untuk semua umat manusia. Sing gelem sinau dapat. Yang mau belajar insya Allah akan dapat tujuan sebagaimana dia inginkan. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya kutipkan keterangan Imam Syafi'i. Laisa ba'da ada'il fara'idhi syai'un afdalu min talabil ilmi. Tidak ada amalan yang lebih afdal setelah amal wajib. Amal yang paling afdal amal apa? Amal wajib. Setelah amal wajib, apa yang paling afdal? Kata Imam Syafi'i, tidak ada amalan yang lebih afdal setelah amal wajib min talabil ilmi, dibandingkan amal belajar ilmu agama. Karena belajar itu sendiri adalah amalan. Bahkan para ulama mengatakan talabul ilmi sa'atan afdalu min qiyamil lail. Belajar ilmu sesaat lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Makanya mereka membanggakan dengan ini. Sehingga kadang sebagian ulama sibuk meneliti pembahasan tertentu di malam hari. Dia sibuk baca buku, dia sibuk menghafal. Temannya sholat, qiyamul lail. Ulama ini mengatakan, saya tidak merasa amalku lebih rendah dibandingkan kamu. Karena aku belajar dan kau sholat. Dan amal yang lebih afdal dibandingkan ibadah yang lain setelah amal wajib adalah belajar ilmu agama. Sehingga bisa jadi malam harinya dia tidak sholat, tapi dia membuka pelajaran ilmu agama untuk persiapan kajian besok pagi, untuk persiapan ngajar besok subuh. Dan itu amalan, Pak, yang mungkin Anda tidak melihat. Teman-teman ngobrol, ngopi, ustadznya belajar ya, jangan diajak ngobrol, Pak. Nanti beliau nggak belajar. Jamaahnya ngobrol ngopi sampai tengah malam gitu ya. Tapi ustadznya wajib belajar. Karena besok beliau harus ngisi pengajian. Dan amalan belajar ini termasuk amalan yang paling afdal. Kalau Bapak mau tiru, alhamdulillah. Silakan ditiru. Begitu ya. Maka setelah Isya ngapain, Pak? Setelah Isya ngapain? Hah? Tidur. Anda setelah Isya ngapain?
Pilihannya dua. Pilihannya dua. Satu, belajar. Dua, tidur. Jangan ngobrol. Nabi SAW tidak menyukai, nahan Nabi SAW anin naumi qabla al-isya wal hadith ba'da. Nabi SAW melarang tidur sebelum salat isya dan ngobrol setelah salat isya. Sebelum isya jangan tidur, nanti khawatir apa? Kebablasan. Kebiasaan. Kalau ngantuk gimana Pak Ustadz? Kalau ngantuk sekali, daripada nanti isyaknya ngantuk, pengen tidur dulu sebelum isya, maka boleh tidur. Tapi wajib pesan sama keluarganya. Masang waker atau pesan sama keluarganya, saya tak tidur dulu karena saya ngantuk. Nanti kalau saya nggak bangun-bangun, tolong dimandikan, dikafani, disholati. Agar dia bisa salat isya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Kita sampai jam berapa? 7:30. Anda belum sarapan. Sampai syuruk. Ini sudah syuruk kan? Berapa menit lagi? Jam 6.15 syuruk di sini ya. Baik. Kami persilahkan, ada waktu kurang lebih 10 menit. Barangkali jemaah mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada mikrofon wireless? Atau boleh langsung Pak, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mencari ustaz atau ulama dalam kajian-kajiannya atau pengajarannya biar kita tidak terkena subhat. Masya Allah. Jadi kadang subhat itu kan katanya seperti petir yang menyambar. Jadi bagaimana kita agar tidak terkena subhat. Soalnya banyak ulama-ulama yang misalnya maaf yang tidak sunnah. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana caranya kita mencari ulama dan mencari guru? Memang yang namanya mencari guru itu bagian yang paling penting sebelum kita belajar. Dan prinsip yang perlu kita hati-hati, mencari guru dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga Allah akan bertanya, kenapa kamu mengikuti guru A? Kenapa kamu mengikuti guru B? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku telah siap untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah jika Allah bertanya kepadaku. Sehingga beliau ketika menjadikan Imam Malik sebagai apa? Imam Malik sama Imam Syafi'i hubungannya apa? Murid dan guru. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan beliau mengatakan, aku ridha, aku siap untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah. Sehingga kelak di yaumil akhir kalau Allah bertanya kepadaku, kenapa kau berguru kepada Imam Malik? Imam Syafi'i sudah siap jawabannya. Karena melihat Imam Malik ini adalah orang yang sangat komitmen dengan sunnah. Selalu mengedepankan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW, pemahaman para sahabat. Orang baik ahlu sunnah. Akidahnya sempurna, Masya Allah. Sehingga siap Imam Syafi'i untuk menjadikan Imam Malik sebagai apa? Hujjah di hadapan Allah jika Allah bertanya kepada Imam Syafi'i. Baik. Karena mencari guru dalam belajar itu bagian paling prinsip. Sebab orang belajar itu seperti membangun ideologi. Muhammad bin Sirin mengatakan, ulama tabi'in, al-ilmu minad din. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Sebab kalau salah guru, maka bisa jadi dia salah dalam ideologi. Gurunya Mu'tazilah, dia jadi Mu'tazilah.
Gurunya alul kalam, dia jadi alul kalam. Gurunya kullabiyah, bisa jadi kullabiyah. Salah dalam mengambil guru berbahaya. Karena itulah dulu para ulama sangat perhatian dalam masalah mengambil guru. Sampai ini dalam masalah yang sangat sederhana jamaah. Ini salah satu di antara acuan. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fit takbiratil ula faghsil yadaka min." Kalau kamu lihat ada orang yang suka meremehkan takbiratul ihram bersama imam, cuci tanganmu darinya. Artinya apa? Jangan dijadikan sebagai guru. Hanya sebatas apa Pak? Meremehkan takbiratul ihram. Artinya orang ini sering sholatnya masbuk. Ada tokoh agama, tapi kalau sholat selalu masbuk. Kalau sholat selalu masbuk. Kata Ibrahim An-Nakhai, nggak usah diperhatiin orang ini. Nggak perlu diambil ilmunya. Coba bayangin, yang sholat masbuk saja, beliau katakan nggak perlu diambil ilmunya. Apalagi kalau ada tokoh agama nggak pernah sholat jamaah. Gimana Pak kira-kira? Layak diambil ilmunya atau tidak? Orang seperti ini nggak layak diambil ilmunya. Dan saya menjumpai ada beberapa pesantren. Pesantren itu punya musola, punya masjid. Kiainya nggak pernah sholat di situ. Yang ngimami murid-muridnya. Pak Kiai ada. Bapak teng dalam, simbah teng dalam, ada di rumah. Tapi nggak mau sholat di situ. Yang seperti inikah yang dimaksud dengan guru yang ideal? Sholat jamaah saja dia nggak lakukan. Beliau sholat di Mekah, masya Allah. Ini lebih repot lagi. Saya kalau dapat jawaban sholat di Mekah, sholat subuhnya jam berapa? Sholat di Mekah Pak ya? Sholat subuhnya jam berapa Pak? Jam 9 dia. Oh, di sana baru subuh, di sini jam 9. Atau di sini jam 8 kan, selisih 4 jam. Di sini jam 8, di sana baru subuh. Sholat subuh jam 8, mau sholat di Mekah. Oh enggak, beliau berangkat ke Mekah. Subhanallah, ini lebih gak karuan lagi. Kalau ngomong kayak gini, kata dokter, wah dia sudah ngelantur itu. Sehingga butuh diinfus. Subhanallah. Baik. Nah, standar yang bisa kita lakukan adalah pertama ya, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dia kalau bicara Al-Quran jelas. Ya. Yang kedua, hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia menyampaikan hadis nggak ngawur. Ciri hadis ngawur itu nggak ada bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya aja nggak ada, gimana itu hadis? Sehingga kadang kan orang mudah menyampaikan. Nabi SAW berpesan seperti ini. Lalu dia baca teks Indonesia. Saat ditanya, Pak hadis ini bahasa Arabnya bagaimana? Saya nggak tahu ya Mas. Kayaknya nggak ada. Mau hadis bahasa Arabnya nggak ada, gimana hadis? Sejak kapan Rasulullah SAW bersabda pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia belum lahir ketika Nabi SAW berdakwah. Sudah ada belum bahasa Indonesia? Belum ada. Belum ada, nggak tahu di Jawa ini sudah ada penduduknya atau tidak, kita tidak tahu. Baik. Tapi bahasa Indonesia belum lahir ketika Rasulullah SAW berdakwah. Kemudian ketika dia menyampaikan maknanya benar, jelas. Jangan sampai nggak nyambung. Dalilnya A, maknanya B. Ada salah satu teman cerita ya. Saya pernah ikut sholat Jumat. Lalu khatibnya pada waktu itu Agustus. Dia menyampaikan, sebagai seorang muslim kita harus mensyukuri kemerdekaan. Dalilnya Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Dia bilang gini, mau ketawa takut dosa. Masya Allah. Kalimat pertama bisa jadi betul, mensyukuri kemerdekaan. Itu kan nikmat, kita syukuri. Tapi digantikan dengan dalil inna a'tainakal kautsar. Nyambungnya berapa persen? Subhanallah. Ini parah ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa terjemahannya?
Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Iki loh kalau ya kalau salah ya jangan seperti inilah kebangetan ya. Malu-maluin. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa ahli kitab itu hilang kepercayaan kepada agamanya. Ahli kitab itu hilang kepercayaan kepada agamanya. Bapak bisa perhatikan ya. Eropa, Amerika, Australia, negara-negara yang katanya dominan Nasrani. Sebenarnya penduduknya itu agama apa agamanya? Ateis, Pak. Ateis. Enggak beragama mereka. Meskipun identitas di KTP-nya, identitas di ID card-nya Nasrani, Yahudi, tapi aslinya ateis. Disuruh ke gereja enggak mau, disuruh ke tempat ibadah dia enggak mau. Ngapain? Saya cari apa di tempat ibadah? Sebab tokoh agamanya tidak bisa menjelaskan ilmiah argumen agamanya. Maka mereka dapat klaim yang tidak ilmiah. Ini tidak ilmiah. Ditinggalkan, Pak. Akhirnya saat ditinggalkan mereka lebih milih ateis daripada milih agama. Ulamanya kaum muslimin tetap mempertahankan argumentasi ilmiah dalam agamanya. Makanya loyalnya kaum muslimin lebih dominan. Saya kadang membandingkan begini ya. Muslim awam dengan Nasrani awam lebih banyak mana? Lebih banyak Nasrani awam, Pak. Dominan Nasrani itu awam. Tidak ngerti sama sekali agamanya. Jadi kalau Muslim awam itu, Pak, masih bisa baca Fatihah, Pak. Masih bisa baca Fatihah dia. Muslim seawam-awamnya Muslim di Indonesia itu masih bisa baca Qul huwallahu ahad. Nasrani awam itu ada yang sama sekali nggak pernah baca kitabnya. Yang saya mau baca apanya? Saya mau cari apa di sini? Ada yang kayak gitu, Pak. Padahal dia Nasrani awam. Sehingga wajar saja kalau mereka ke gereja jarang. Yang penting berstatus Nasrani, tapi dia sama sekali tidak pernah datang ke tempat agamanya, ke tempat ibadahnya. Karena dia tidak mendapatkan apapun. Penjelasan yang disampaikan oleh tokoh agamanya dalam ceramah-ceramah tidak membuat hati dia semakin tenang, tidak menyebabkan dia dapat tambahan ilmu. Kita kan beda ya. Anda datang pengajian, Masya Allah, baru ngerti Ustadz kalau ada aturan kayak gini. Sekarang akan saya praktekkan. Muslim yakin, semakin yakin dengan kajian. Imannya bertambah. Dia baru bisa cara sholat yang benar. Baru ngerti tentang bagaimana ibadah yang benar. Dapat tambahan ilmu dari forum kajian. Nah, kalau kemudian kajian kita kualitasnya hanya dagelan dan guyonan, lama-lama keyakinan Islam itu menurun. Sehingga membuat kepercayaan orang terhadap agamanya hilang. Ketika sudah hilang, ditinggalkan. Makanya kenapa isi kajian itu bukan guyonan, tapi ilmu untuk mempertahankan argumen ilmiah agar agama ini masih bisa dipercaya oleh manusia. Dipahami ya? Disinilah kita bisa membedakan antara seorang dai ahlussunnah dan bukan ahlussunnah. Ilmu yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Bapak tadi kan menyampaikan Quran. Itu betul gak ada di Quran? Betul Mas, ada. Di mana Pak? Pokoknya kamu cari sendiri. Kayaknya ada itu. Saya yakin itu ada. Jadi ragu dia. Kayaknya ada, yakin ada. Dan ada orang kayak gitu Pak. Itu dalilnya ada di Quran. Di mana? Pokoknya ada di Quran. Pokoknya ada di Quran. Wong dia aja enggak ngerti ada di Quran bagian mana dia enggak tahu. Apalagi model klaim hadis tadi. Sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga perhatikan amaliyah sehari-hari. Kalau orangnya tidak berakhlak, ya, orangnya tidak pernah sholat jamaah, bahkan mengajarkan ilmu perdukunan, ya sudah pastikan kalau dia bukan guru ya, sehingga ditinggalkan saja. Wallahu a'lam. Saya berazam untuk bisa hijrah ke Jogja, menyekolahkan anak-anak di Jogja. Tapi istri keberatan dengan alasan Jogja kota yang banyak candi dan kejawen. Di sana juga banyak masjid, Pak, tenang saja.
Betul ada banyak candi. Di tempat saya, di rumah saya, jalan kaki itu sampai candi. Ada banyak candi kecil-kecil. Ya, karena itu peninggalan masa silam dan terkubur candi itu. Kemudian ada orang kadang gali dapat candi. Saking banyaknya peninggalan di masa silam yang seperti ini. Cuman begini ya. Jadi pertimbangannya bukan masalah pertimbangan ada tempat ibadah non muslim atau tidak. Tapi pertimbangan masalah kualitas tingkat pendidikan. Anda kalau di Jakarta sudah mendapatkan kebutuhan itu dan itu sudah mencukupi, silakan bertahan. Apabila di Jakarta Bapak tetap bisa bekerja dengan baik, forum kajiannya bisa Bapak ikuti dengan baik, silakan bertahan. Anak-anak juga bisa dapat tempat belajar baik, silakan bertahan. Tapi kalau Anda merasa saya ingin tambahan dan ingin lebih baik, bisa saja pindah, namun pastikan lingkungan yang baru lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga kita menjaga keluarga kita melalui lingkungan yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bolehkah melakukan salat qobliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat dengan 1 salam? Ini termasuk di antara hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan pendapat yang lebih tepat, paling afdol 2 salam 2 salam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2-2. Dan dikiaskan dengan ini adalah salat siang. Maka sholat sunnah itu dikerjakan 2-2 kecuali witir. Boleh 1, boleh 3, yang penting ganjil. Kalau kemudian 4 rakaat sekaligus boleh enggak Pak? Insya Allah boleh, terhitung sah meskipun kurang afdol. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita pelajari dan menjadikan kita sebagai muslim yang punya kesadaran terhadap ilmu agama dan selalu istiqomah di atas jalan kebenaran agama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.